Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala hadha ash-shahr al-muharram bil 'ashr al-mu'azzam fil jahiliyyati wal islam. Anjallahu fihi Musa al-kalim wa aghraq fir'auna al-la'im fatabarakallahu al-malikul 'allam. Subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'in ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. First of all, let's praise our God Allah, the most gracious and the most merciful, who has given us His mercy and blessing, so we can enjoy the peaceful life on the earth. Salawat and salam to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has shown us the right way of Islam, the happiness on the world and the hereafter, and to his family. Honorable to the leader of College Abon, honorable to teacher, honorable to body of jury, honorable to student, and especially to all audience. Thanks you, dear MC, for you kindness to me allow to speak before the audience. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Perjuangan Seorang Ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintaimu? Dialah orang yang terganggu waktu tidurnya hanya untuk memikirkan. Dialah orang yang sedih ketika melihatmu sedih. Dialah orang yang pertama kali bahagia ketika melihatmu bahagia. Dialah yang sedikit tidurnya hanya untuk bangun di akhir malam. Dialah yang meneteskan air matanya untuk mendoakanmu. Dialah orang yang menghabiskan keringatnya untuk membahagiakanmu.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia adalah seorang manusia yang begitu berjasa dan penuh kasih sayang. Kecintaannya tidak dapat diperhitungkan. Rela mati untuk berkorban. Nyawa tidak berharga, harta tidak berguna. Begitu besar perjuangannya hingga dia lupa memikirkan dirinya. Dialah orang yang tidak memperdulikan kesehatannya hanya untuk menjagamu yang sedang sakit. Hari demi hari, minggu per minggu, bulan berganti dengan bulan, bahkan tahun berganti dengan tahun. Engkau semakin menua. Hari semakin hari wajahnya semakin keriput. Hari demi hari tubuhnya semakin lemah. Hari demi hari tubuhnya semakin tak berdaya. Akan datang suatu saat nanti di mana mata tidak dapat lagi melihat, telinga tidak dapat lagi mendengar. Di situ kami terpaku, di situ kami sedih, di situ kami teringat. Ummi, thumma ummil haddi akhir yanfa umri, hubbi min awil hayati wa hammu hammi, illi kantar khairaha dab khairaha fi dammi wa aish fi. Ummi thumma ummil haddi akhir yanfa umri, hubbi min awil hayati wa hammu hammi, illi kantar khairaha dab khairaha fi dammi wa aish fi. Dulu mata itu yang selalu meneteskan air matanya ketika melihat kita yang belum jadi apa-apa. Dulu mata itu yang selalu mencerminkan kebahagiaan kepada kita. Tapi hari ini mata itu sudah terpejam untuk selamanya. Mata itu sudah tidak dapat melihat lagi. Tidak ada lagi yang mencerminkan kebahagiaan kepada kita. Dulu telinga itu tempat kita untuk bercerita sedih kita, cerita bahagia kita, cerita kecewa kita. Dulu di telinga itu tempat kita mengadu. Dulu di telinga itu tempat kita untuk bercurhat. Tapi hari ini telinga itu sudah tuli. Telinga itu tidak lagi dapat mendengarkan apa-apa. Tidak ada lagi tempat kita untuk mengadu. Tidak ada lagi tempat kita untuk bercerita. Tidak ada lagi tempat kita untuk bercurhat. Dulu tangan itu yang selalu setia menggendong kita. Tangan itu yang selalu setia menyuapi kita makan. Tangan itu yang selalu setia membelai kasih sayang kepada kita. Tapi hari ini tangan itu sudah jadi kaku. Tangan itu sudah dimakan ulat. Tangan itu sudah jadi tulang belulang. Dulu mulut itu yang selalu menegur kita ketika kita salah. Mulut itu yang selalu nasihati kita ketika kita terpuruk. Tapi hari ini mulut itu sudah terbungkam. Mulut itu sudah diam. Mulut itu diam 1000 bahasa. Tidak ada lagi kata teguran. Tidak ada lagi kata nasihat yang keluar dari mulut itu. Dulu kaki itu yang selalu setia berjalan jauh mencari nafkah demi kita untuk sesuap nasi. Dulu kaki itu yang selalu mengajak kita ke tempat yang baik. Tapi hari ini kaki itu sudah lemah. Kaki itu sudah tak berdaya. Kaki itu sudah dimakan ulat. Kaki itu sudah jadi tulang belulang. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan
sayang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas ibu. Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas ibu. Begitu besar perjuangan seorang ibu. 5 jenis air dari ibu. 1, air ketuban ketika ibu mengandung. 2, air darah saat ibu melahirkan. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui. Yang keempat, air keringat saat ibu membahagiakanmu. Yang kelima, air mata saat ibu mendoakanmu. Kini kami paham, teguranmu adalah bentuk cinta kasihmu. Nasihatmu adalah mutiara yang penuh dengan makna. Ibu, ketegasanmu adalah bentuk cinta kasihmu. Kehangatanmu adalah hal yang paling kami rindukan. Namun apalah daya kami, waktu berputar begitu cepat, engkau pergi begitu cepat. Kami belum sempat berbakti kepadamu. Akankah kami menjadi anak yang durhaka bagimu? Kenapa waktu begitu kejam? Kenapa? Sudahkah Anda meminta maaf kepada ibumu? Kapan terakhir Anda memeluk ibumu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau Anda menyerah untuk mewujudkan sesuatu, lihatlah jauh ke belakang, ada seorang ibu yang mendoakanmu agar engkau menjadi orang sukses. Begitu besar perjuangannya seorang ibu, mulai dari ibu mengandung kita, mulai dari ibu merawat kita. Tapi apa balasan kita hari ini kepada seorang tua kita? Akan datang suatu saat nanti di mana kita harus menyesal. Dia pergi dengan sendirinya, hanya terucap di mulut kita, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu pun belum cukup, itu pun belum ada apa-apanya dibandingkan jasa seorang ibu kepada kita. Ibu adalah seorang malaikat yang tidak bersayap. Ibu adalah seorang satria yang tidak berkuda. Mungkin ibu kita anaknya harus tamat SMP. Ibu yang sekolahnya SMP, anaknya harus tamat SMA. Betul? Maka kesimpulan dari pidato saya, 1, berbaktilah kepada ibumu selagi dia masih ada. Yang kedua, sayangilah dia, cintailah dia, karena kita tidak akan tahu kapan dia terakhir ada. Yang ketiga, perjuangan ibu tidak ada artinya. Perjuangan ibu tidak ada arti apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan dan harta jabatan yang kita dapatkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi